kasih ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap saat dan setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami selalu percaya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dengan judul Lepaskan Kendali atas Hidup Kita. Pembacaan Alkitab setahun diambil dari Amsal pasal 6 sampai pasal 10. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan Matius 16 ayat 21 sampai 25. Demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya." Bapak Ibu Saudara, ayat 21 dimulai dengan kata "sejak waktu itu". Jika kita baca perikop sebelumnya, kita membaca bahwa para murid, khususnya Simon Petrus, itu mengucapkan sebuah pengakuan atau kredo yang luar biasa, yakni bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ucapan ini keluar karena Bapa di surga yang menyatakannya di ayat yang ke-17, saudara. Sejak peristiwa pengakuan tersebutlah Yesus mulai memberitakan tentang penderitaan yang akan ia lalui, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, di ayat 21. Tentu saja berita yang disampaikan Yesus bukanlah berita yang diharapkan didengar oleh para murid. Sebab baru saja mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ada begitu banyak yang bisa diharapkan oleh para murid dengan Yesus sebagai Mesias. Khususnya mereka sangat berharap Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi yang saat itu menguasai dan menekan mereka. Simon yang baru saja dipuji oleh Yesus karena mengucapkan kredo yang datangnya dari Bapa di surga di ayat 16, langsung dihardik oleh Yesus karena atas ketidakmengertiannya. Dia berkata, "Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Di ayat 22. Yesus menghardik dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. So, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di ayat 23. Selanjutnya Yesus berkata syarat untuk mengikut Yesus, yaitu di ayat 24 dikatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Apa artinya ini, saudara? Yang pertama, saudara, manusia dalam keberdosaannya itu mencintai diri sendiri, sedangkan Allah berkorban bagi kepentingan manusia. Jika orang percaya hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mengasihi orang lain, maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, saudara, artinya adalah jika kita mau mengikut Yesus, maka dia meminta kita untuk mengatakan tidak kepada satu pribadi yang paling sulit kita tolak. Yaitu siapa, saudara? Diri kita sendiri. Kita harus menyangkal keinginan kita, yang maunya nyaman, yang maunya selalu dilayani. Bukan saja menyangkal dalam bentuk pasif, melainkan ia juga meminta kita untuk tindakan lebih jauh, yakni memikul salib kita. Mengapa kok sepertinya Tuhan tidak mau kita hidup senang? Justru sebaliknya, Tuhan ingin agar kita hidup dalam kegembiraan yang sejati. Dalam tubuh berdosa,
keinginan dan hawa nafsu manusia membawa manusia bukan kepada sukacita yang sejati, melainkan kepada sukacita yang semu, yang akhirnya menyakitkan diri sendiri maupun orang lain. Hanya jika kita melepaskan kendali atas hidup kita dan menyerahkannya kepada Kristus, kita akan mengalami hidup yang sebenarnya dan mengalami sukacita yang dari dalam. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Sebagai perenungan, baiklah kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti berikut ini. Apakah aku mengikuti panggilan Kristus di tempat aku tinggal, atau di tempat aku studi, atau di tempat aku bekerja? Anggaplah saudara, hidup kita adalah sebagai investasi, di mana setiap hari kita menginvestasikan waktu, uang kita, talenta, bakat, energi, hubungan kita, dan sumber daya yang kita punya untuk mengejar sesuatu. Nah, pertanyaan refleksi ini perlu kita pikirkan dan renungkan. Apakah hidup saudara diinvestasikan yang tadi ya, seperti waktu kita, uang kita, talenta kita, itu dalam arti hidup kita? Apakah kita investasikan itu untuk mengejar hidup saudara sendiri? Apakah hidup saudara memiliki tujuan yang lebih tinggi dari hanya kebutuhan pribadi saudara sendiri? Apakah saudara sulit untuk mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri? Apakah saudara berjuang dengan emosi saudara, dengan ketidaksabaran saudara, dan kemarahan saudara ketika orang lain menghalangi apa yang saudara inginkan? Apakah saudara masih memegang erat-erat hidup saudara seakan itu benar-benar milik saudara dan bukan milik Tuhan? Kiranya pertanyaan-pertanyaan refleksi ini bisa kita renungkan saat ini. Dan setiap hari kita renungkan. Setiap kita malam hari sebelum tidur, mari kita merenungkan. Apakah hari ini kita sudah menginvestasikan segalanya hanya untuk kepentingan diri sendiri? Ataukah kita sudah mulai menginvestasikan hidup kita buat orang lain, buat kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita masih memegang kendali atas hidup kita ini? Ataukah kita sudah mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu? Mari kita renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau memberikan satu persyaratan yang sepertinya menyulitkan, tetapi itu membawa kami kepada satu kedamaian, satu sukacita yang abadi, yang sejati, yaitu kalau kami mau mengikut Yesus, kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Karena ketika kami masih dikuasai oleh ego kami sendiri, ketika kami masih dikendalikan oleh diri sendiri ini, kami tidak mungkin bisa menyangkal diri, dan kami tidak mungkin bisa mengasihi orang lain, dan kami tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau ambil alih kendali atas hidup kami. Ambil alih. Kami mau belajar latihan sedikit demi sedikit. Kami mulai melepaskan kendali atas hidup kami, dan Engkaulah yang pegang kendali atas hidup kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami percaya itu. Silakan Tuhan, ambil alih. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.